Terus abis itu kita lulus, kita jalannya berbeda nih. Dia ngambil jalan sebagai karyawan. Oke. Aku malah belajar usaha. Kenapa aku belajar usaha? Karena waktu itu aku trauma kemiskinan. Nah, dianya nggak mau putus gitu kan. Ya putus sama balik lagi. Tapi di saat itu kan kita sering ada omongan kan. Aku tuh sebenarnya gimana sih? Kamu tuh sebenarnya gimana sih? Serius apa enggak? Nah, dia tuh sering berkali-kali tuh ngomong kalau kamu pengen aku nikah sama kamu, kamu harus bayarin biaya pernikahan. Kondok banget. Kamu harus ikut cicil KPR. Kamu harus, nanti kalau kita menikah, aku nggak mau kita naik motor. Paling nggak kita tuh harus punya kendaraan roda 4. Nah, kamu bisa nggak ikut bayarinnya? Akhirnya aku waktu itu, karena aku capek kan dibegitukan terus, sampai jadi trauma loh itu. Akhirnya aku nekat, 2018 tuh aku tinggalin Surabaya. Gue melihat bahwa lu itu punya hubungan emosional yang kayaknya cukup dalam, walaupun nggak begitu dekat terhadap ibu. Enggak, Malah tidak. Tetapi gue penasaran juga, apa yang membuat lu mengingat ibu menjadi mengeluarkan air mata? Apakah ada penyesalan kah atau apa? Enggak, yang aku rasakan sih mengharukan gitu aja. Mengharukan. Karena memang setelah waktu aku dapat video jenazahnya ibu, itu aku biasa aja, ini bukan ibu gitu kan. Ya cuma waktu itu, aduh aku harus cepet-cepet beli tiket pesawat nih gitu kan. Nah terus udah dapat tiket pesawat itu kan waktu masih zaman rapid test kan ya. Rapid test. Waktu rapid test tuh udah deg-degan, lolos nggak, ada deg-degan kayak gitu tuh ada. Terus pasti. Waktu itu di Surabaya juga lagi cuaca buruk, penerbangan banyak yang delay gitu kan karena badai di atas gitu kan. Aku udah nggak mikir, terus orang-orang kan banyak yang kapok karena turbulensi gitu kan. Aku udah nggak mikir kayak gitu karena pikiranku aku pengen cepet ketemu ibu gitu kan, meskipun cuma dapat jenazahnya atau makamnya doang gitu kan. Nyampe sana ibu udah dimakamin gitu kan. Itu masih yang di pikiran aku tuh, aku masih kayak aku dimarahin nggak ya gitu kan. Karena aku blok. Iya. Menjadi penyesalan juga. Nggak enak. Akhirnya kamu merasakan penyesalan nggak, kayak kenapa gue ngeblok ya gitu? Bukan. Tapi lebih yang gimana? Aku takutnya nyampe sana itu aku disalah-salahin gara-gara kamu ngeblok ibu sih gitu kan. Iya. Ternyata enggak. Sama sekali enggak. Di mata lo itu, sosok ibu itu seperti apa sih? Ibu tuh ya kopiannya aku, cuma dia itu aku lebih sanguin gitu aja. Kalau ibu tuh kan melankolis koleris ya, jadi dia itu independen juga. Meskipun dulu ibu rumah tangga ya, tapi dia dominan. Dia dominan dan apa itu memang kelihatan sih ketika ibu masa tuanya, dia tetap aktif, dia tetap menggerakkan dia tetap menggerakkan aktivitas ini, aktivitas itu gitu kan. Dia menurut aku maskulin juga sih, sosok perempuan yang maskulin juga gitu kan. Dan dia itu orangnya itu memang ya, orang koleris gimana sih, orang koleris itu kan menggerakkan, memimpin gitu kan. Itu nurun ke aku ternyata gitu kan. Bahkan aku sempat dibilang itu sama tante-tanteku yang di Sumatera, muka kamu habis ibu meninggal kok makin mirip ibu ya gitu. Pernah dibilang gitu. Cuma habis itu, nggak mau aku mirip ibu, aku Lia gitu kan gitu. Akhirnya aku ubah makeup ya biar nggak terlalu mirip ibu gitu. Bukan berarti aku nggak sayang ibu, enggak. Cuma ya udahlah, ibu udah nggak ada, aku juga kan harus menemukan diriku sendiri gitu kan gitu. Cuma waktu itu juga ada pengalaman spiritual aneh juga. Ada pengalaman spiritual aneh juga. Jadi waktu ke sana itu aku bukannya malah mikirin ibu gitu kan. Lebih ke aku takut dimarahin. Takut dimarahin karena aku nggak siap. Iya. Gitu siapa kan? sih yang orang meninggal siap kan, kita juga siap, nggak ada yang siap, kita yang ada lebih takut dipaksa disalahin. untuk siap. Lebih takut disalahin karena
ibu meninggalnya kan asam lambung. Ya. Nah, pikiran aku, asam lambung itu kan kebanyakan karena stres kan. Iya, pasti. Nah, waktu aku depresi itu, ibu tuh sudah bolak-balik nelpon, udah masuk rumah sakit tuh. Udah keluar masuk rumah sakit, ibu tahu masalahku dan ibu tahu aku berantem sama kakak, berantem sama ayah gitu kan. Tahu, ibu tuh sempat bilang, ibu tuh nggak ikut-ikut masalahmu, ibu tuh di pihak kamu gitu kan. Kamu salah, kamu bener, ibu di pihak kamu gitu kan. Ibu nggak gimana-gimana, pokoknya ibu tuh cuma pengen kamu temenin gitu kan. Ibu pengen kamu temenin. Maksudnya gimana? Ibu tuh pengen tetap connect sama aku gitu Oke, loh. oke. Jangan sampai putus Hilang gitu. koneksi lah ya, kontak. Oke. Momen apa sih yang sehingga ya pasti setiap orang ketika mengingat sesuatu orang yang kita sayang bisa nangis, apalagi meninggal gitu ya. Nggak tahu ya. Ya itu udah pasti sih. Nah, tapi momen apa yang bikin kamu nangis ketika mengingat ibu? Momen-momen itu memang mengharukan sih. Memang mengharukan. Karena aku takut banget kan waktu itu disalahin. Ternyata enggak. Malah keluargaku tuh yang di sana ketika ngelihat aku tuh malah, Lia dateng gitu. Malah disambut dengan hangat, dengan baik, dengan cinta. Wow, amazing. Padahal ya aku punya salah juga kan sama ibu. Pasti, wajar sih namanya manusia. Yang menurut kamu salahnya itu apa? Ya karena aku depresi, ibuku blok. Ya aku bisa ngerasain dan bisa bisa merasakan apa yang kamu rasakan sih. Ada hal nggak yang kamu dulu pengen ngelakuin sesuatu terhadap ibumu yang belum kesampaian atau apa? Enggak sih. Aku tuh sekarang tuh udah di titik. Nggak, kalau dulu, kalau ngomong dulu. Enggak. Enggak ada. Karena aku merasa jalan keluargaku kan udah terjadi ya udah gitu kan. Apapun jelek-jeleknya, baik-baiknya tuh udah kejadian ya udah gitu kan. Nggak perlu disesalin. Udah apa itu overall aku udah bisa maafin semuanya sih karena kan ada orang yang bilang anak gedenya gimana itu tergantung parentingnya waktu kecil. Terutama tergantung ibu, ya. Tergantung bapak ibunya sebenarnya gitu. Dan aku begini, termasuk aku dulu sempat nyalahin ibu kan. Aku tuh seindependen ini, aku tuh kenapa nggak nikah itu karena ibu. Karena bukan cuma ibuku, karena bapakku juga. Iya. Karena bapakku juga, karena kalian mencontohkan yang tidak baik gitu kan. Terus kalian mau menuntut aku segera menikah dan membentuk keluarga yang baik. Contohnya aja aku nggak tahu loh. Right. Gitu. Aku sempat nuntut gitu. Protes, bukan nuntut sih, protes kayak gitu. Cuma protesnya itu kebanyakan dalam hati aja sih. Cuma sekarang udah ya udahlah selesai gitu kan. Tapi habis itu tuh aneh lagi tuh. Secara apa itu? Mungkin kalau orang tuh ngomongnya secara spiritual ya. Aku waktu itu kan udah bikin konten kan. Dan kontenku waktu itu kan udah mulai viral-viral kan. Waktu itu aku tuh follow-followan sama Mbak Kintari. Mbak Kintari ini hipnoterapis tapi dia rumahnya di Medan. Ternyata aku kira dia orang Bali, ternyata dia orang Medan. Dan dia tuh langsung kontak aku, Mbak Lia lagi di Medan. Iya Mbak, ibuku meninggal gitu kan. Ibuku meninggal, ayo nanti aku samperin ya gitu kan. Iya nanti ya, aku masih mau ngelayat ke makamnya ibu. Nah itu waktu masih aku datang di rumah tuh masih biasa-biasa aja gitu kan. Masih nggak kerasa gimana sama ibu. Cuma aku tuh sangat seneng gitu loh. Karena kenapa testimoninya orang-orang yang kenal ibu tuh baik gitu loh. Jadi semuanya ketika ibu meninggal tuh ya ampun, ibu Rup tuh baik banget gini. Dia yang menggerakkan kegiatan ini, dia yang bikin rame, dia yang bikin ini, dia bikin itu gitu kan. Dia juga baik, dia suka nolongin tetangga gitu kan, dia ramah gitu kan. Aku seneng karena wah testimoni ibuku baik ya gitu kan. Jadi ketika ibu meninggal tuh tetangga tuh juga ada yang menyayangkan gitu loh, gitu. Kok meninggal sih gitu. Terus waktu besoknya kan kita ke makamnya ibu. Entah kenapa di situ kerasa perasaannya ibu. Perasaannya apa yang kamu tangkap? Rindunya tuh kuat banget. Ke kamu?
Wow, nggak, maksudnya wow, rindunya ya. Jadi di situ tuh aku yang semula datang nggak nangis, di situ tuh tiba-tiba nangis. I know. Aku Sampai tahu sampai soalnya. tanteku tuh bilang sambil ketawa-ketawa, tapi dia gini ya waktu ibu ada nggak nangis, sekarang ibu nggak ada baru nangis gitu. Tapi ketawa dia kan godain gitu. Ya, cuma aku nggak yang merong-merong gitu, nggak, cuma oh kok kerasa ya rasa rindunya itu nangis. Aku bisa mengerti sih kerinduan seorang anak terhadap ibu, ibu terhadap anak itu memang kuat ya. Aku nangkapnya itu ibu. Ya, Ibu ke memang. aku rindunya gede banget. Dan waktu itu kan mbak tuh cerita, kakak cerita, ya memang sih ibu tuh nungguin kamu. What? Tapi kamu kan nggak bisa ditelepon gitu. Wow. Oh my God. Wow. Ya, aku bisa mengerti. Aku bisa mengerti. Maka kamu sesedih ini, segimana ini ya. Ya keinget itu sih Pasti ada rasa rasa rindunya. penyesalan juga. Pasti ada rasa ya Aku sedih juga. nggak nyesel sih, tapi kayak mengharukan gitu loh. Mengharukan karena kan tangisan tuh tidak semuanya sedih, tapi ada Ya. tangisan haru, ada tangisan bahagia. Aku lebih ke terharu gitu, karena kalau dibilang menyesal, kita kan orang hipnoterapis. Orang hipnoterapis mah kalau mau connect sama orang meninggal mah gampang aja, tinggal dia kondisi trans udah bisa connect gitu kan. Ya. Gitu. Dan aku pernah connect juga sama bapak waktu detik-detik beliau mau meninggal gitu. Itulah kenapa waktu bapak meninggal tuh aku lebih lega gitu. Lebih Malah tidak terpukul atau gimana? nggak terpukul. Sebenarnya waktu ibu meninggal juga nggak terpukul sih, kayak karena waktu itu ya udahlah udah jalannya gitu kan. Karena aku juga ngelihat ibu itu waktu 2019 sampai 2020 tuh keluar masuk rumah sakit tuh aku capek lihatnya. Karena orang keluar masuk rumah sakit terus diapa-apain tuh kan, aduh sakit nggak sih, kita cabut gigi aja sakit loh. Iya. Mesti Apalagi colok beliau gitu kiri, kan. colok kanan, tusuk, Heeh. suntik dan sebagainya. Gitu kan, dan ibuku sekuat itu padahal beliau udah tua gitu kan. Terus dia juga sendirian kan di Medan, maksudnya nggak sama anaknya. Kakakku tuh masih agak jauh lagi rumahnya gitu. Kasihan juga kakakku kalau direpotin terus tentang ibu gitu kan. Tapi habis itu aku ketemu Mbak Kintari itu deh, sama Mbak Kintari itu dijemput kan besoknya apa besoknya lagi itu loh, dijemput, ayo ikut aku makan, iya mbak gitu kan, dihibur kan sama Mbak Kintari gitu kan. Dari situlah aku dikasih tahu sama Mbak Kintari, kamu tahu nggak cara kerja santet tuh gimana gimana. Dia kasih tahu di situ, ini cara kerjanya gini-gini. Dari situ baru masuk akal kenapa aku dulu di santetnya itu susah sekali sembuhnya, tapi begitu aku meditasi langsung sehari aja selesai gitu kan. Kenapa segampang itu? Ternyata mainannya mainan di emosi gitu kan, mainan di pikiran bawah sadar sama emosi. Ya ada sisi sugestinya, Iya, ada sisi beliefnya pasti dong. pasti dia mainin. Belief, sugesti, terus ya benar tadi kau bilang emosional dan mental, right? Dan memang sama Mbak Kintari kan dibilang kan, orang ya kalau mau nyantet, dia itu kalau nggak bisa nyantet sendiri kan dia pasti pakai dukun. Ya. Dia sama dukunnya ini harus dalam kondisi marah banget, benci banget, pol-polan bencinya. Korbannya ini juga harus dibikin marah banget. Itulah kenapa biasanya dia nyari gara-gara dulu. Iya mbak, aku bilang. Waktu sebelum sakit tuh beberapa minggu atau beberapa hari sebelum sakit tuh dia tuh nyari masalah terus. Aku ngelihat ya, dia marahnya tuh kayak emosional sampai banting-banting kursi loh. Wow. Gitu, bukan banting kursinya ke aku, dia banting kursinya tuh ke tempat lain. Bayangin deh, kita di ruang kerja itu kursinya dibanting gitu. Cuma ada aku sama dia, Pak. Aku sih mikirnya bukan takut ya, aku malu. Malu karena harga diriku sebagai perempuan gak ada sama sekali di Lombok tuh. Gitu. Iya. Terus Mbak, ya itu iya itu deh cara kerjanya gitu. Oh gitu ya Mbak, iya. Makanya ketika kamu meditasi kan kamu naik tuh emosinya ke emosi-emosi yang positif kan gitu. Ya udah nggak bisa gitu kan, nggak bisa disantet lagi gitu. Oh gitu ya, iya udah nggak bisa dia gitu. Itu sih akhirnya aku tahu santet tuh cara kerjanya tuh awal mulanya dari Kak Kintari itu Oke. gitu.
Tapi kalau misalkan katakanlah kalau orang itu tidak believe dengan hal itu gimana? Dia nggak believe, selama dia itu nggak turun juga emosinya, aman. Justru Mungkin belief makanya itu orang-orang kayak filter pertama. orang barat mungkin karena itu kali ya. Nggak Jadi bisa, karena orang barat itu kan satu dia nggak percaya, dua mereka itu kan lebih positive thinking dibandingkan kita. Iya, berarti ada unsur beliefnya, utama ada beliefnya juga ya. Ada belief. Sebenarnya kalau dibilang ya, mending mana sih orang percaya sama nggak percaya santet? Mending nggak percaya sekalian. Iya. Karena ketika Sama gue juga sebenarnya. Karena kalau nggak percaya itu orangnya berani akhirnya. Iya. Emosinya berani. Ketika orang berani, kalau di skala kesadaran itu kan di-courage kan. Nggak kena. Tapi kalau orang percaya, wah itu sudah di pikiran bawah sadarnya tuh sudah ada belief, ini pasti bisa ngenain saya juga. Nah, ketika belief itu sudah ada, lebih gampang lagi. Tinggal diturunin aja emosinya, kena deh. Gitu. Karena kan kalau di ilmu hipnoterapi, orang yang dalam kondisi marah pol-polan, itu trans pasti. Ketika trans tuh gampang dia disugesti. Nah, kalau sugestinya itu jadi anchor di pikiran bawah sadarnya, orangnya bisa psikosomatis. Itulah kenapa ada orang disantet tuh dia tuh mati-mati sendiri. Ya, setuju. Otaknya yang matiin dia sendiri. Pikirannya matiin dia sendiri. Gitu. Nah, akhirnya itu awal mulanya kamu mendapatkan spiritual awakening. Iya itu Bu, ya tahun-tahun itu. Nah, kita tahu, aku juga percaya bahwa spiritual awakening itu nggak cuma sekali. Iya bisa lebih. Iya bisa berkali-kali lah ya. Ya mungkin kita nggak bisa ngitung juga berapa kalinya gitu. Nah, yang namanya spiritual awakening itu pasti ada yang namanya konsepnya ada kehancuran dulu. Iya, kita memang ngehancurin, dilebur dilepaskan. Dulu istilahnya kan gitu. Nah, sampai kita bisa ngelepasin. Udah berapa kali dilebur? Untuk mungkin yang kecil-kecil udah banyak. Karena kan kalau aku tuh ngomongnya tuh bukan Dark Night of the Soul berkali-kali atau spiritual awakening berkali-kali ya. Lebih ke menurut aku spiritual awakening tuh satu kali. Cuma peningkatan level kesadarannya itu yang berkali-kali. Bisa berkali-kali gitu kan. Karena memang ketika kita ke level kesadarannya meningkat, itu bisa didahului dengan proses seperti kita kayak yang Mas bilang, dilebur lagi, ada yang dilepaskan lagi kemelekatannya gitu kan, ada yang harus kita bebaskan, dan memang itu bisa diawali dengan turbulensi emosi atau peristiwa chaos yang sangat besar, sehingga orang lain tuh ngomongnya, oh ini Dark Night of the Soul lagi gitu kan. Sebenarnya spiritual awakening tuh ya satu kali, tapi memang peningkatan kesadarannya itulah prosesnya, turbulensinya yang bisa berkali-kali gitu kan. Nah spiritual awakening ini juga plus sama kebangkitan mata ketiga nggak? Atau itu beda lagi? Beriringan. Nah, pertanyaannya adalah fungsi mata ketiga itu apa sih dan bagaimana cara mengaktifkan mata ketiga? Itu aku menarik banget di konten lu itu. Lu ngebahas gitu ya, makanya tapi lu nggak, sayangnya tidak detail dan tidak harusnya ada coba penjelasannya, lanjutannya, tapi aku biasalah kan netizen tuh kalau urut-urut malah view-nya turun, akhirnya aku pencarin aja lupa gitu kan. Nah, apa itu mata ketiga itu sebenarnya kan istilah yang digunakan untuk menyebut cakra ajna kalau dalam Hindu. Setuju. Lokasinya kan di sini tuh, tembus sampai belakang. Kelenjar pineal. Iya, pusatnya itu kelenjar pineal gitu kan. Nah, itu memang pusat intuisi. Jadi itu memang organ yang berperan besar dalam intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi kalau dalam psikologi itu adalah jenis pengetahuan yang tiba-tiba ada, nggak perlu pakai proses berpikir logika, nggak perlu pakai proses berpikir analisis. Jadi tiba-tiba ada jeder gitu aja. Gitu. Dan biasanya sifatnya itu mencerahkan, memberikan ide, memberikan pengetahuan, atau melindungi, mengarahkan, ya pokoknya yang positif-positif lah. Itu di mata ketiga itu? Intuisi gitu. Makanya kan gue sempet ngeblank lagi, gak deh, ngomong serius banget, makanya gue jadi seru banget. Lanjut. Ya udah diturunin pace-nya. Ya, terus lanjut. Nah, itu apa itu? Itu ternyata ada loh penelitian itu yang meneliti mata ketiga. Soalnya kalau di ilmiah tuh mata ketiga belum diakuin, diakuinnya kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu ternyata dia sensitif banget sama cahaya. Nah, sedangkan kita tahu kan semua energi di dunia ini hakikatnya adalah cahaya. Betul. Nur. Nah,
mata kita itu tuh tidak bisa melihat semua cahaya, hanya Setuju. cahaya tampak. Ya. Tapi kan di luar cahaya tampak kan ada cahaya-cahaya lain Setuju. yang berupa vibrasi, getaran, gelombang gitu kan. Nah, itulah yang kemungkinan ya ditangkap oleh kelenjar pineal itu. Tapi memang di dalam kelenjar pineal ini dia memang nangkapnya dalam bentuk intuisi sih banyak. Tapi ada juga orang itu karena di sini kan di kelenjar pineal kan ada hormon melatonin juga ya. Itu hormon melatonin selain buat ngatur ritme tidur, itu juga berfungsi mengatur visualisasi. Ya, betul. Ngatur imajinasi. Jadi itulah kenapa kalau kita ngelamun kita bisa memvisualisasikan sesuatu. Ya. Terus habis itu mengatur mimpi. Termasuk kalau kalian lihat penampakan itu juga pengaruh hormon melatonin. Oh, gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan penampakan itu juga bisa dikatakan ilusi juga. Ilusi yang diciptakan oleh otak kita sendiri sebenarnya. Ya, yang berperannya apa ya, kelenjar pineal itu karena ada hormon melatoninnya. Berarti kan pada umumnya ya, gue ngomong dari persepsi lu aja ya. Jadinya buat teman-teman jangan menyalahkan Lia Lestari karena ini persepsi dia juga doang. Nah, berarti kelenjar pineal itu bukan untuk, atau mata ketiga itu bukan untuk melihat, menyaksikan setan atau hal-hal yang kayak gitu lah ya, aneh-aneh. Nah, di Indonesia ini kan banyak yang bilang mata ketiga itu untuk bisa lihat setan. Ya. I think tuh menurutku kayaknya tuh pemahaman gitu tuh masa sih kita mau stuck di situ aja. Setan itu hanya salah satu entitas. Iya, setuju. Tapi kan kita masih bisa, itulah kenapa kan kalau di Sufi itu kan ada yang sampai dibimbing sama Jibril, sampai dibimbing sama malaikat gitu kan. Ini setan tuh. Nah, apa itu kan sebenarnya kalau kita lihat hakikatnya, malaikat tuh apa? Makhluk cahaya. Setuju. Ya. Nah, sedangkan kelenjar pineal kita kan bergetar dengan cahaya. Ya, selama ini kalau kita lihat cerita-cerita orang yang katanya dibimbing malaikat, dibimbing Jibril, Gabriel, apapun gitu kan, dibimbing dewa gitu kan, pasti melalui fenomena kalau nggak mimpi, intuisi ya, fenomena-fenomena trans. Gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ngelibatkan unsur kelenjar melatonin juga. Kelenjar hormon melatonin juga, kelenjar pineal juga gitu kan. Gitu. So, dari situlah akhirnya lu membuat konten creator spiritual yang lebih dalam. Dan tapi tadi gue sempat agak kelewat untuk bertanya, lu itu tadi itu tinggal daerah mana? Sorry? Lombok. Nah, Lombok itu sendiri yang gue tahu ataupun yang pernah gue dengar bahwa banyak kejawen. Sebenarnya bukan banyak kejawen. Kejawen itu kan istilah untuk orang Jawanya ya. Iya. Tapi kalau aku melihat di sana dan mengalami ya, di sana itu kan agama mayoritasnya itu kan ada dua, Islam sama Hindu. Iya. Tapi Islamnya sana itu sangat beda dengan Islam yang aku kenal di Jawa Timur. Aku dulu kan orang Surabaya. Iya. Jadi di Jawa Timur itu masih sering terpisah-pisah gitu loh. Islam sendiri, Jawa sendiri. Maksudnya Jawa itu gimana? Orang nyebutnya kejawen. Tapi kan sebenarnya itu kan istilah untuk menyebut orang-orang yang masih menjalankan spiritual filosofi Jawa gitu kan. Nah, filosofi Jawa itu kan, spiritual Jawa itu kan sebenarnya manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan, makrifat sebenarnya. Iya, betul. Di Lombok, Islamnya tuh Islam makrifat. Dan itu udah jadi gaya hidup sehari-hari. Jadi kelihatannya sih orang-orangnya tuh kayak biasa aja. Oh ya, orang Islam sholat 5 waktu, puasa, terus habis itu maulidan, lebaran gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya ini biasa gitu kan, ya ada yang macam-macam karakternya. Tapi kalau kita udah ngobrolin kan karena aku kan sering di sana kan banyak yang tahu aku ternyata. Banyak yang tahu, terus sering disapa Mbak Lia gitu kan. Nah, terus ketika ngobrol ternyata sama orang random pun mereka tuh paham gitu loh hal-hal kayak gitu. Udah jadi jalan hidupnya gitu. Bahkan Lombok sendiri tuh aslinya bukan LOMBOK gitu kan. Lombok itu aslinya Lombo. Artinya tuh jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya makrifat. Oh, wow. Ini sebuah pengetahuan yang gue baru tahu bahwa bukan pakai K ya, bukan Lombok ya, tapi Lombo. Aslinya Lombo. Tapi kan orang-orang kan nyebutnya bener nggak sih Lombo gitu kan. Gitu. Ya mungkin mereka nyebutnya Lombo susah, akhirnya Lombok gitu. Nah, dari itu semuanya ini kan
udah bulan-bulannya bentar lagi, berapa minggu lagi kali ya? Udah 2025 ya kan? Nah, di tahun ini goncangan apa yang paling terbesar dalam hidup? Bapak meninggal. Tahun ini? Iya. Oh, gue baru tahu. Pas bulan Suro lagi. Ayo. Wow. Kan kalau di Jawa tuh Suro kan keramat ya. Bapakku meninggalnya itu di akhir-akhir bulan Suro ini. Oh. Aku sampai tuh ini apa-apaan sih, ini dipas-pasin apa gimana gitu. Tahun ini itu berarti tahun yang termasuk yang cukup berat atau sangat berat? Kalau dibilang berat, tahun lalu juga berat. Karena tahun lalu itu kan aku lepas dari guru spiritual narsistik kan. Karena? Ya lepas aja. Masa mau dimanipulasi terus, nggak mau lah. Oh iya. Ya lepas aja gitu kan, lepas aja. Tapi di momen-momen itu akhirnya aku rekonsiliasi sama bapak kan. Jadi apa itu, bapak aku kan fatherless sebenarnya. Iya. Terus bapak itu kayak ngelihat, mungkin dia kayak ngerasa jeder juga kan, ngelihat, oh anakku tuh kutinggal tuh ternyata kacau ya hidupnya gitu. Jadi waktu itu dia 2023 sampai awal 2024 itu beliau tuh bolak-balik ke Lombok, padahal usianya udah tua, udah 70 tahun lebih gitu kan. Waktunya orang tuh umumnya ya, kalau orang Jawa Timur, orang Surabaya usia 70 tahun ya di rumah aja gitu kan, udah jadi kakek-kakek gitu. Tapi bapakku tuh ngebelain bolak-balik ke Surabaya Lombok itu buat nemenin aku, karena dia tahu aku di sana sendirian gitu kan. Wow. Gila, ini obrolan kita udah 2 jam tuh. Gila, ini gue jujur ya, setelah konten TPS ini, teman pendidikan spiritual ini, kita itu jarang sampai 2 jam. Cuman 3, berapa sih pengen berapa orang ya? Berapa minoritas tuh pengen 4 atau 3 orang lah, 4 orang, lalu yang keempat lah, ya sampai 2 jam ini. Dan itu keren banget. Dan kan enak tuh bisa buat start konten banyak. Dibuat part dulu ah. Soalnya Ngaji Roso gitu, dia langsung bawanya karena dia dulu kan ke Lombok kan effort banget kan dia. Dan thanks for coming dan terima kasih banget sudah bisa share dan semoga buat teman-teman nih ya, bintang tamu kali ini atau teman perjalanan spiritual kali ini, Lia Lestari ini kita bisa mendapat inspirasi dan kita dapat banyak pelajaran. Dan sekali lagi terima kasih ya. Juga udah diundang. Jadi kelamaan gini, maaf ya. Nggak apa-apa sih. Aduh, karena aku kalau podcast juga nggak yang terlalu perhitungan gimana sih. Aku cocok-cocokan aja orangnya. Iya. Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye.